itu dari TikTok kayak gitulah. Kok abang sekarang Ntar dulu. kesal. Untuk kalian yang ingin mengirimkan pertanyaan atau kegalauan kalian, bisa kalian kirimkan lewat email di bawah ini. Dan aku kali ini ditemenin dengan Bella. si Bella ya. Tentu kalian yang sudah lama bergabung dengan aku, yang sudah setia nonton channel aku, tentu kalian tidak asing lagi dengan si Bella ya. Dan kali ini aku bakal ngajak dia untuk ngebales pertanyaan kalian dari versi cewek dan dari versi cowok ya. Oke, kita masuk ke pertanyaan pertama. Kenapa di saat kita itu mengejar dia, dia menjauh, dan saat dia mengejar aku yang menjauh? Nah, kalau dari versi cewek gimana? Ya, kalau cewek gini ya, kadang cowok itu misal suka sama kita. Jadi sebenarnya kita tuh nggak ada rasa sama sekali. Karena di posisi aku aja ya. Iya. Misalnya aku udah baru putus nih sama cowok, tapi aku nggak bisa move on sama cowok tuh. Tapi cowok yang datang baru tadi pengen mengungkapkan cinta sama aku. Itu kamunya belum ada perasaan? Nggak ada perasaan sama sekali, tapi aku berusaha untuk mencintai dia. Tapi kalau ini lebih ganteng misalnya? Soal ganteng itu kurasa enggak lah ya. Kita itu ya? pengen cari pasangan itu yang nyaman. Karena ganteng itu belum tentu menjamin. Terus? Ya, jadi misal ya karena kita pengen move on tadi, setidaknya apa salahnya kita jalani hubungan itu sama dia, hubungan itu. Ya, siapa tahu kan semakin dijalani hubungan itu kan bikin penasaran siapa dia, pengen tahu siapa, kayak mana sih dia menjalani hubungan itu sama kita, apakah lebih baik lagi dari masa lalu kita. Nah, jadi semakin lama itu hubungan itu kayaknya enak, orangnya enak, cowok tuh gitu. Menunjukkan kenyamanan gitu ya? Iya, dia menunjukkan kenyamanan. Kok makin lama kita ada rasa cinta. Tapi di saat kita mulai mencintai dia nggak ada rasa cinta lagi sama kita gitu. Kayak nggak peduli lagi, kayak nggak seperti di awal tadi ya? Iya, nggak. Setelah dia mendapatkan kita, dia malah cuek gitu. Oh gitu. Yang tadinya dia pengen mendapatkan kita, ya nelpon terus kayak PC. Setelah kita coba menjalani hubungan itu, kita mulai rasa cinta sama dia. Oh gitu. Ya, semakin lama kan kok nyaman sama dia ini. Setelah kita nyaman, dia pula yang menjauh. Apa itu penyebab? Dia udah punya pacar lain atau banyak PDKT yang mendekati dia? Apa itu penyebabnya? Mungkin kalau aku ngejawabnya di versi cowok ya. Jadi yang dirasain cowok itu pada saat dia ingin mendapatkan seseorang, kan biar diterima tuh biasanya otomatis bakal ngasih yang terbaik dulu, kan gitu. Itu semua cowok ngelakuin kayak gitu. Iya sih memang. Karena kalau nggak kayak gitu nggak dapet biasanya ya. Iya. Jadi gimana caranya biar dapat dulu? Oke, di push terus sih. Gimana caranya biar meyakinkan gitu. Nah pada saat seperti yang kamu rasakan tadi, setelah diterima, perjuangan aku udah selesai gitu loh. Iya. Kan awalnya kan dia babak mendekati kita. Setelah dia mendapatkan kita, kenapa bisa begitu? Kan alasan dia mendekati kita karena apa? Apa karena nafsu? Apa karena pura-pura cinta aja, penasaran sama diri kita? Dia kan udah tahu dari awal kita kayak mana. Kan kita pacaran itu bukan sekedar pacaran doang. Pasti ada tujuan loh, kayak untuk menikah, iya kan? Setiap orang pacaran itu pasti ada tujuan untuk keseriusan, bukan hanya sekedar main-main. Apalagi di usia udah meranjak lebih dewasa sih. Ya cewek itu butuh jawaban yang pasti, bukan kayak PHP gitu. Berarti yang dimauin cewek itu gimana? Kalau udah dapetin, maunya cowok itu tetap berusaha berjuang. Kayak sudah didapat, perjuangannya udah selesai. Dianggap kayak gitu kan? Iya, maksudnya udah dapet, udah selesai, ya
ceweknya itu mesti diperjuangin lagi biar makin cinta. Ibaratnya tanaman itu tinggal mupuk aja gitu loh Iya. ya. Tinggal dirawat kan Iya. gitu. Ya, setidaknya kan perasaan gini ya. Kalau kita sudah mendapatkan dia tuh harus dijaga, jangan dibiarkan. Biar hubungan itu awet. Seperti itu mungkin setiap cowok mungkin kayak ngelakuin kayak gitulah, sama lah. Semua Iya sih, cowok kayaknya. semua cowok itu banyaknya brengsek. Ya enggak juga sih, ada yang tulus. Iya ada. Itu- Dari 100 cowok paling satu loh. Nggak semua cowok gitu. Ya, Cowok itu banyaknya brengsek, ya kan? tergantung sih, tergantung. Nggak ada yang namanya tergantung. Oh, Semua gitu. cowok itu kebanyakan brengsek. Gitu, ya. Tapi gini, pertanyaan tadi itu seperti pada umumnya orang berpasangan ya. Ya. Memang sih pada saat kita suka dengan pasangan kita ya, kita mencintai dia. Iya. Ada sih beberapa orang yang menganggap kamu itu biasa aja, kamu bisa jatuh cinta sama aku seperti segitunya gitu kan. Ya udah, aku tanpa harus berusaha pun kamu tetap ngejar aku gitu Iya. loh. Kan gitu kan. Itu lebih kayak nganggap ngentengin gitu loh, lebih dianggap Iya, ringan gitu ringan. kan. Tapi pada saat ini yang aku alami juga gitu juga tuh biasanya tuh. Pada saat dia mulai cuek, Ya, dia nggak ada lagi. mungkin dia dengan yang lain atau apa. Kita jadi kayak entah itu Refleks sebuah gitu. penyesalan kayak gitu loh. Jadi Kenapa kayak- di saat dia bersama kayak aku suka dulu, lagi, iya gitu. mulai tumbuh lagi. betul. Apalagi kalau sudah lama nggak komunikasi gitu kan, Iya. pasti pengen deket lagi gitu loh. Padahal udah tahu tuh, mungkin udah punya cowok baru. Iya. Gitu. Emang sih biasanya ada Iya. kayak Memang sih gini. timbul rasa nyesel atau timbul rasa kayak bagus lagi ceweknya tadi nah. Iya, Cewek kayak itu jadi bagus lagi, gini perasaan kita tuh kayak gini ya. tumbuh lagi perasaannya. Iya, di saat kita bersama dia dulu, kita kayaknya nganggap santai aja. Kok setelah dia nggak ada dari kita baru nyesel. Kok kenapa ya? Aku kepikiran terus sama dia di saat dia nggak lagi bersama aku. Lihat dia sama orang lain, kok aku cemburu. Nah, gitu ya kan? Semakin kita cemburu, semakin penasaran, ya kan? Intinya itu tidak kamu rasain sendiri, tapi semua orang ngerasain yang kayak gitu. Tergantung dari kita memahami bahwa perasaan, kok misalnya kan perasaan kita tuh kan kadang kan naik turun ya, kadang hilang, kadang datang, kadang Iya. besar, kadang kecil Iya. gitu kan. Jadi pada saat kita mulai menganggap pada saat kita menganggap pasangan kita itu mulai kayak ngentengin atau mulai kayak pacar aku udah biasa aja, udah Iya. kayak entah bosen atau apa ya. Iya. Ya kita jaga, berusaha untuk menjaga yang itu tadi. Jadi Iya. pada saat kita down, ya kita ya udah biasa aja gitu kan. Tetap Iya. perhatian tetap dilakuin Iya. gitu loh. Tapi kalau menurut aku ya, kalau kita udah sayang sama dia, tapi dia mulai cuek, kalau aku sih pribadi Gimana? kalau kesel itu pasti nangis. Kenapa? Kan cewek emang suka nangis. Iya memang sih, maksudnya tuh kok aku takut banget kehilangan dia. Oh gitu. Iya, jadi pengen tahu ya, mesti ditanya kenapa kok kamu gini-gini, apa kamu udah nggak sayang lagi. Dia malah balas cuek, ya udah kayak gini, jadi ujung-ujungnya kan berantem, tapi dia tetap bertahan dengan hubungan itu. Apa itu Ya penyebabnya? itu tadi yang harus dilakukan adalah tetap bertahan pada saat hubungan itu mulai kendor. Itu Iya. sih solusinya itu Iya, aja sih. tapi kan kalau kita bertahan, kita merasa cinta sendiri, dia enggak. Iya kan? Ya iya. Ya udah pokoknya hubungan tuh intinya nggak enak. Jadi kalau kayak gitu kita pengennya itu- itu sama-sama diperhatiin, sama-sama dipeduliin. Apalagi dengan waktu, ya harus ada komitmen lah. pengalaman pribadi. Oke, lanjut ke pertanyaan kedua. Iya. Yang dibutuhkan wanita dari pasangannya, Apa? Itu pertanyaan dari cowok tuh. Yang dibutuhkan apa? kayak perhatian lah. Yang utama tuh perhatian. Yang kedua itu kasih sayang.
Yang ketiga tuh ya komitmen lah. Komitmen itu kan mesti harus ada. Ya dari segi perhatian lah. Cuma itu aja yang dibutuhin. Iya, Effort yang lebih besar lagi atau apa gitu. berupa waktu. Oh, waktu ya. Bisa jadi waktu, ya seperti kayak diajak jalan-jalan, Mm-mm. nonton kayak atau Jalan-jalan, shopping atau kafe. nonton, shopping, sering ke kafe, Ya cari apa hiburan lah. hiburan ya, senang berdua Ya, gitu ya. Berdua. Apalagi? Ya cewek setahu kami kayak gitu. Soalnya cewek itu paling suka diajak ke tempat yang rame berdua. Iya iya iya. Ya, kayak seperti nonton bioskop tadi. Balik Jadi ke tadi. kalau malam minggu itu penting nggak? Penting, sangat penting untuk pasangan. Kadang kalau untuk pasangan itu ya kita mesti harus ada malam minggu. Kayak sayang kita malam mingguan yuk ke kafe. Boleh. Kalau itu kan harus cowok yang ngajak, bukannya cewek. Cewek nunggu ya tetap ya. Iya cewek tetap nunggu, harus nunggu kabar. Sebagai cewek, cowok itu kan harus ada balik ke tadi komitmen. Karena cewek itu paling senang diajak cowok kemana-mana. Cowok itu diajak cewek kemana-mana senang kok. Apalagi di tempat hiburan kayak ya kami bilang tadi kafe. Kalau dia ngajak hari lain nggak sempet tuh malam minggu, bisa jadi itu malam minggu itu jadi pertanyaan. Kenapa nggak bisa malam minggu? Aku sibuk, ya sibuk ngapain? Ya aku lagi sibuk loh kata dia. Ya, sibuk itu sibuk ngapain? Kan ada dua. Ya bisa jadi dia kerja. Kalau kerja kita maklumin. Nah kalau dia bilang cuma ada sibuk, ya sibuk apa? Dia nggak jawab. Ya sibuk lah kata dia. Bisa jadi itu dia jalan sama cewek lain, ya kan? Oh gitu. Iya. Tapi ya tergantung sih. Kalau di zaman sekarang itu orang kerja tuh kan main shift. Ya main shift. Tapi kan ya kalau kerja tadi kan balik ke tadi. Kalau dia kerja ya kita paham dia kerja. Nggak mungkin kita maksa dia untuk malam mingguan ya kan. Tapi yang ada dua hal ini. Dia kerja oke, kita ngerti. Worth it. Dia kerja. Nggak boleh kita maksain. Ya. Kalau dia alasannya aku sibuk nih. Tapi kalau dia sibuk apa? Ya sibuk lah. Itu pasti pertanyaan yang aneh. Bisa Nggak jadi ngasih penjelasan ya. nggak ngasih penjelasan. Bisa jadi dia jalan sama cewek lain, iya kan? Ya Apalagi bisa jadi, itu bisa jadi. Tapi lihat dulu kan sebagai pacarnya itu kan pasti kan paham. Cowok ini kerjanya gimana? Apakah main shift atau memang lemburnya itu pas malam minggu kan gitu. Ya makanya harus paham dengan kondisi pasangan. Ada pasangan itu memang misalnya kerjanya pagi sampai sore aja, berarti malam masih bisa diajak jalan di malam minggu. Tapi kalau misalnya memang pas hari weekend itu merupakan target dari perusahaan untuk memang benar-benar ini malam minggu karena lagi rame-ramenya nih, misalnya kayak orang retail kayak gitu, Ya. penjualan misalnya. Kan yang diutamakan kan momen-momen yang pas lagi kayak gitu. Iya, Kayak gitu. Jadi kamu itu harus paham apa profesi dari pasangan kamu gitu loh. Jadi jangan menuntut kayak orang-orang biasanya, kayak anak-anak sekolah malam minggu nggak penting juga nggak ada kegiatan, kayak malam minggu libur, ya itu bisa dipakai. Tapi kalau misalnya kamu pacaran sama orang yang bekerja misalnya, dan pekerjaannya memang dituntut untuk meningkatkan penjualan misalnya di malam minggu, atau lagi ada kesibukan misalnya, atau cowoknya pas malam minggu itu misalnya kayak yang di kafe itu kan kerja ya, Iya, akustik itu kan kerja, mereka yang lagi nyanyi di kafe itu ya sibuk, nggak bisa kamu samakan dengan pasangan lain, tergantung dari kesibukan orang iya sih. masing-masing. Benar kan? Bener, kita Ya, sebagai gitu. cewek juga nggak boleh nuntut. Harus ngerti. Harus ngerti. Intinya pasangan itu saling mengerti lah, biar semuanya awet, ya kan? Iya. Ya. Kalau kita sama-sama keras, ya bisa jadi hancur. Sama-sama keras, sama-sama
egois. Egois, Ya. sama-sama selingkuh gitu. Ya, enggak lah. Kalau untuk selingkuh tuh enggak. Mm-mm. C. Lanjut pertanyaan ketiga. Cara selingkuh dan menemukan pasangan gimana Kak? Soalnya ku sudah nggak ada rasa lagi. Sudah nggak ada rasa, Lagi ya? dia pengen cari pasangan lain. Caranya gimana kalau dari cewek? Cara selingkuh berarti ya? Cara selingkuhnya gimana kalau cewek? Kalau cewek tuh cara selingkuh gini ya. Dia bisa dari WA. WA itu bisa jadi dua. Ah, satu ya, berarti WA cewek kalau suka selingkuh tuh WA-nya ada dua, berarti. Iya. Duplikat ya. Nah, ya, Terus? dua. Terus dia penasaran dengan kayak aplikasi Banyak aplikasi di zaman sekarang itu yang bisa bikin selingkuh. bisa bikin selingkuh ya. Iya, banyak. Bisa mudah dapat pasangan ya. Mudah bagi cewek yang mudah pengaruh sama cowok lain. Oh gitu ya. Iya sih. Itu makanya perbedaan zaman dulu dan zaman sekarang itu berbeda. Iya. Orang di zaman dulu ya, kayak orang-orang tua kita misalnya, Iya. mereka bisa sampai bertahan sampai tua ya, Iya. bahkan sampai pasangannya meninggal, Iya. ya kan? Karena memang zaman dulu memang nggak ada akses untuk Iya. sana, Nggak ada aplikasi handphone. sekitar nggak Iya, ada, nggak ada. HP belum. HP pun susah. Heeh. Jadi orang kan banyak heran kenapa orang zaman dulu dengan sekarang tuh beda. Ya memang zamannya kayak gitu ya. Iya. Di zaman sekarang itu kita kadang susah loh nyari pasangan yang setia itu. Susah banget. Susah. Memang susah sih. Iya, susah Nyari pasangan. dipercaya. Ada pasangan yang setia kalau udah apalagi aktif di sosial media. Iya. Dia sering upload dia cantik gitu kan. Otomatis cowok-cowok Pasti. banyak yang balas status kamu cantik banget sih. Udah terus- punya pacar belum? Si cewek langsung GR gitu, belum. Boleh nggak daftar jadi pasangan kamu? Hei, bisa aja kamu. Kan biasa cewek langsung GR dia bilang gitu kan, iya kan? Terus ceweknya, belum, masa sih secantik ini nggak punya Ya pacar? nggak usah dijelasin juga kali. Iya bang, kan tidak maksudnya tuh, iya tadi apa? Tidak maksudnya kan memang kayak Ya gitu. intinya memang Mudah untuk mudah lah ya. untuk apa selingkuh. Jadi kalau kamu aplikasi. pengen selingkuh, kamu aktif aja Di di aplikasi yang kayak gitu ya. Caranya gampang ya. Bener. Ya. Pengalaman Nian si Bella namanya nih. Tidak lah. Tidak. Jadi memang jadi solusi ya untuk selingkuh itu memang nggak usah Nggak mesti langsung ketemuan, bisa jadi selingkuh melalui aplikasi. chat dulu ya. Ya dari chat dan Lama-lama ketemu. Coba kan pandai gombal, udah ketemu ya kalau cocok pacaran. Tapi Bel, di aplikasi sekitar itu yang make itu bukan mereka yang masih bujangan atau masih gadis. Bisa jadi Dan udah nikah. yang ibaratnya kayak yang sudah single parent ya. Ya, Tapi mereka yang sudah ada suami, sudah punya istri ya. Mereka tuh masih make aplikasi kayak gitu. Kamu pernah ada nemuin yang kayak gitu? ada kemarin. Ya. Dia DM Bella, bahkan dia nelpon Bella, mau nggak ketemuan gini-gini. Yang Bella ini memang udah ada feeling kok ini cowok kayak udah nikah. Enggak lah, Bella nggak mau. Kenapa? Kalau mau aku jemput ya, enggak lah kami bilang. Si Bella ini penasaran, lihat TikTok dia, oh dia ini udah punya istri. Dari situ Bella tahu, daripada kita takut kan kita nggak tahu hati kita gimana, langsung blokir. Oh, Karena tergantung dari ya. tipe Bella nggak suka suami orang, nggak suka. Kalau Tapi ada juga loh yang ladenin suami orang. itu banyak zaman sekarang ini, anak muda zaman sekarang lebih suka suami orang. Kenapa? Karena suami orang itu banyak uang. Kalau anak ABG zaman sekarang nggak ada uang. Cewek itu matre loh. Iya, semakin banyak uang cowok, dia semakin kencang mencintai cowok. Tapi dia mencinta itu bukan karena cinta, karena uangnya saja. Itu biasa cewek yang nggak tahu diri lah. Kalau aku sih nggak setuju dengan yang barusan kamu bilang ya. Karena gini,
orang yang sudah menikah ya, orang yang sudah menikah, punya istri, Iya. dia setia sama istri, walaupun kadang dia setia sama istri, tapi dia punya selingkuhan misalnya, nyari selingkuhan masih. Kalau dibilang mereka yang sudah menikah itu banyak uang ya tergantung lagi. Banyak anak muda yang punya uang banyak juga, yang sukses di usia muda juga sebelum menikah juga banyak. Banyak kok. Masalahnya gini, maksudnya orang kalau sudah menikah, mereka cuma punya satu pasangan. Jadi pada saat dia mendapatkan seorang wanita yang mau dengan dia, itu artinya dia hanya mengebandingkannya dengan istrinya di rumah. Istri aku kayak gini, ini datang yang lebih mantep lagi gitu kan. Otomatis uang dia itu bakal difokusin ke selingkuhannya ini tadi. Jadi bukan karena dia kayak banyak uang, bukan, tapi dia ngefokusin selingkuhannya dengan mengurangi jatah untuk istrinya. Itu sih, karena kan sudah menikah nih, dia pilihannya nggak banyak, dia dapat satu aja udah seneng gitu kan. Apalagi yang lebih dari istrinya, jadi uangnya itu bakal dikasih dengan selingkuhannya itu lebih apa ya, biasanya kan dia ngasih semuanya nih untuk istrinya, ini ada satu hiburan baru misalnya, ya kan. Otomatis dia bakal ngasih ke selingkuhannya itu dengan cara mengurangi jatah istri, kan ada biasanya gitu ya. Makanya banyak masalah. Nggak ada orang kok selingkuh itu tetap ya udah kamu selingkuh, yang penting aku jatah aku tetap aman. Nggak ada, dia pasti bakal ditinggalin pasangannya dengan dia bakal ditinggalin selingkuhannya. Makanya kelihatannya seolah-olah tuh banyak uang ya kan, royal, bukan banyak uang tapi lebih royal ke selingkuhannya. Makanya seolah-olah tuh banyak duitnya gitu kan. Kayak gitu, itu kan kita lihat dari orang. Nah, sedangkan anak muda ini kan nggak punya ikatan dengan istri, otomatis mereka itu punya banyak ini, deketin si A, si B, si C, si D, kan gitu. Tapi dia nggak mau ngasih semuanya kayak, karena dia belum pernah menikah ya, jadi ya udah pacaran aja gitu kan, masih belum bisa memastikan dengan siapa. Kalau sudah nikah kan masih ngurusin anak, jadi uangnya dikasih semuanya. Kalau mereka walaupun sukses di usia muda misalnya, ya belum tentu juga dia royal dengan itunya ya, dengan pacarnya ya, karena memang belum jadi istri. Kalau sudah jadi istri ya beda. Makanya seolah-olah tuh yang muda ini nggak banyak duit, bukan nggak banyak duit, tapi dia karena dia mempunyai pilihan banyak, makanya dia kayak masih mikir-mikir gitu. Kadang kan cowok mungkin lah, aku nggak tahu juga sih, aku kan nggak berpengalaman, tapi ada juga yang bilang gini, om tuh lebih banyak uang katanya dibandingkan anak zaman sekarang. Apalagi anak zaman sekarang tuh banyak yang nganggur. Kalau om tuh kan kayak PNS, kayak polisi, yang pokoknya yang berkelas lah, dia lebih uang itu lebih menjamin dibandingkan anak zaman sekarang. Tengok anak zaman sekarang duduk di pinggir-pinggir jalan beli rokok aja 1 batang, gimana mau ngasih kita, ya kan? Cewek itu wajib loh kalau pacaran itu ya mesti makan, mesti minum, nggak mungkin ngobrol aja, ya kan? Tapi mereka yang sudah menikah banyak juga yang kekurangan ekonominya. Ya itu kan tergantung dari pasangan. Itu bagi yang nggak neko-neko loh. Iya. Ya, kalau yang uangnya cowok ini gini ya, dia semakin sukses semakin dia bertingkah. Ya itu tadi sudah menikah dia sukses misalnya, dia nyari itu tadi gitu. Makanya kadang semakin sukses dia pengen mencari hiburan lain. Dia nggak tahu ya istri di rumah itu sibuknya gimana. Ada apa-apa kan istri, bukannya selingkuhannya, iya kan? Iya. Ya itu tadi. Yang intinya tadi tuh selingkuh itu nggak enak. lebih itu mungkin lebih menarik. Iya, menarik sih. Emang selingkuhannya yang ngurusin dia, enggak kan? Iya. Tapi cowok itu banyaknya buta. Karena apa? Buta karena ya bodoh, bisa dibilang bodoh lah, menyakiti wanita. Dia nggak tahu bahwa wanita itu yang melengkapi dia. Tapi dia nggak sadar, dia pengen yang namanya manusia tadi, semakin sukses semakin gila. Balik tadi, mungkin setannya yang banyak setan. Ya itu sama aja sih.
mereka anak muda yang banyak uang lah, anak muda banyak Iya. uang. Ya pasti mungkin bisa pacarnya banyak kan Iya, itu betul. kan. Atau mereka tuh ya itu tadi bertingkah juga sih sama aja dengan yang sudah menikah tadi. Iya, Cuman dia nggak sebarbar anak muda. iya. Dia punya satu aja itu dipus terus. Makanya kayak kelihatan royal. Iya. Padahal dia royal dengan selingkuhnya aja. Iya. Tanyakan dengan istri, apakah istrinya itu jatahnya nggak dikurangin kan gitu ibaratnya iyalah. kan. Ya istrinya belum tentu bahagia kan kalau dia ngeroyalin selingkuhannya kan gitu. Tahu Makanya tapi pada saat sudah jadi istri yang kedua misalnya bisa jadi dia bakal nyari istri yang ketiga lagi dapat Iya. selingkuh dan Intinya, jadi sama aja rasanya dengan yang istri yang nggak pertama tadi. puas-puas. Orang yang biasa selingkuh itu nggak puas-puas, ya kan? Dia selalu membandingkan kok yang ini lebih baik jalani. Dia coba lagi cari cowok yang baru. Pokoknya kalau orang selingkuh tuh sering membanding-bandingkan pasangan, ya kan? Dan akhirnya ujung-ujungnya nggak selesai. Jadi makanya dia selingkuh terus. Dia selalu membandingkan pasangannya. Dia nggak tahu bahwa yang tulus itu selalu ada untuk dia, tapi dia selalu membanding-bandingkan. Kalau kita sering membandingkan pasangan kayak gitu, ya bakal selingkuh terus, nggak akan selesai, ya kan? Iya. Kalau kita menuntut yang sempurna, nggak bakal ada. Nggak ada kan. Cuma rokok yang sempurna. Oke, lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Saat pasangan kita cuek banget tanpa kabar, apakah dia benar-benar cinta nggak sama kita? Nah, jawab. Apa tadi? Apa? Pada saat Kayaknya cuek. dia cuek itu ada dua hal. Bisa jadi dia cuek karena sibuk kerja. Ada juga ya dia udah bosan, ya kan. Aku pribadi juga ada loh. Dia itu aku nggak tahu sih dia cinta apa nggak sama aku. Dia itu kerja kayak di restoran gitulah. Setiap ketemu dia sayang banget sih. Kalau untuk waktu ya di saat dia lagi makan, maaf ya sayang, aku lagi makan nih, baru sempat balas WA. Oke, kita ngerti. Nanti kalau aku nggak balas, aku sibuk kerja ya. Maklum tempat kerja ini kan banyak konsumen katanya. Oke, ngerti. Nanti udah lama ada kabar lagi. Kita sebagai cewek tuh kayaknya bosan loh dicuekin, merasa tidak dicintai, ya kan? Kan lagi kerja. Ya tahu. Gimana ya? Masa ya oke, kalau kerja kita maklumin. Di saat waktu yang kosong kayak udah malam loh, ini dia, kamu kerja pulang jam berapa sih? Jam 11 malam. Oke, jam 11 malam dia pas nggak ada kabar juga. Itu apa alasannya? Apakah memang orangnya cuek atau kecapean atau gimana sih? Kecapean. Ya, bisa Nggak sempet balas lagi ya, tidur. tapi kan cewek itu butuh perhatian terus loh. Ntar kalau di tempat kerja main-main HP dimarah sama bosnya dong. Ya sih. Jadi cewek itu memang banyak nggak bisa ngertiin keadaan pasangan sih. Iya sih. Tapi kan nggak tahu sih. Yang jelas tuh cewek itu nggak suka cowok cuek. Capek. Terus Dah. apa lagi, ada pertanyaan lagi nggak? Ada. Kelima, kenapa udah putus tapi kok masih kepo di sosmed kita, padahal udah ada pasangan masing-masing. Gagal move on, ya kan? Pasti itu gagal move on. Kamu ya? Aku juga mengalami, jujur. Udah putus sama pasangan aku. Terus aku tuh kepo, kayak lihat Facebook dia, Facebook dia. Cari nama si dia misal. Lihat, walaupun dia udah pasangan, aku udah punya pasangan, aku pengen tahu gimana sih cewek yang dia mau, apakah lebih dari aku. Ya tengok lah, kayak biasa-biasa aja masih. Kalau biasa-biasa aja gimana? Iya, kita sebagai mantan ya, ceweknya biasa aja, masih rendah, masih tinggi kita, ya biasa aja. Jadi cuma pengen tahu aja, kayak gitu pengennya. Ya semakin apa ya, mantan tadi lah, anggaplah mantan kita dapat pasangan yang lebih rendah dari kita ya biasa aja. Bahkan kita bikin status juga
menunjukkan kita dapat pasangan lebih dari dia. Kalau tipe aku gitu sih, mencari pasangan itu lebih tinggi dari dia. Lebih ganteng atau lebih Lebih ganteng. apa? Lebih ganteng. Iya. Apakah itu jadi pegangan kalau itu bisa move on? Kan katanya ganteng nggak penting. Iya, kalau untuk pacaran sih mungkin orang belum mengalami ya. Ya kata orang, kadang kan manusia ini memandang orang itu dari fisik ya. Dia nggak mandang dari hati. Jangan masing-masing. Intinya tuh gagal move on aja. Masih cinta ya. Bisa jadi dia masih cinta. Ya, jadi kita tuh saling lihat status dia, apa kegiatan dia di WA itu, apakah udah punya pasangan baru atau dia masih galau, apa perasaan dia sama aku sama, nggak bisa move on, iya kan. Nah, jadi menurut aku pribadi bikin ini status sama cowok lain foto, walaupun itu bukan pasangan kita, bisa jadi teman. Apakah dia lihat status kita cemburu atau enggak? Ada juga loh, aku bikin status itu sama cowok aku. Dia komen, cowok baru ya. Apakah Bangga gitu? bukannya masalah bangga, ya kan namanya udah nggak ada hubungan, pasti kita saling kepo, ya kan, pengen tahu itu apa itu cowok, apa itu teman. Ada rasa puas ya pada saat misalnya cewek itu menampilkan cowok barunya gitu. Sedikit puas lah, pengen menyakiti dia. Tapi pada saat wanita itu ngelakuin misalnya pamer pasangan barunya ke misalnya di sosmed, di SW misalnya, biar dilihat sama mantannya, itu tandanya ceweknya itu memang gagal move on, nggak bisa move on, ya kan? Kenapa udah putus? Maksudnya kenapa udah putus kok masih kepo-kepo? Ya itu Karena gagal move on. Iya, gagal move on namanya. Iya sih. Gak hebat dong berarti kan. Iya, ya namanya baru putus, wajar lah gagal nggak bisa move on. Semua orang pasti gitu mengalami, iya kan? Jadi banyak cowok itu dijadiin pelarian berarti sama cewek ya? Enggak juga. Bahkan cowok yang banyak menjadikan cewek itu pelarian, ya kan? Cewek itu tergantung dari cowok sih. Kan cewek itu emang suka nyalahin cowok berarti. Ya, cewek itu harus menang loh. Egois cewek kan? Enggak. Suka nyalahin cowoknya. Iya sih, sebenarnya kebanyakan cewek itu egois, betul. Dari egois bisa jadi hancur. Makanya Hancur sendiri ya. Iya, nangis sendiri, kecewa sendiri. Dia yang menyakiti, dia yang merasa tersakiti, ya kan? Anjay. Aku ada sih kayak gitu. Udah ada lagi nggak pertanyaan lagi? Oke. Bakal kita sambung lagi dari email masuk yang kalian kirimkan lagi untuk episode selanjutnya ya.